rental motor, tapi bingung dan kesulitan mencari info tentang rental motor. Peningkatan mobilitas kegiatan masyarakat sekarang sangat banyak. Permintaan ini timbul karena kesulitan dan masalah dari masyarakatnya sendiri. Dan kita juga tahu bahwa banyak sekali masyarakat yang memiliki aset yang bisa menghasilkan, tetapi mereka tidak tahu cara memasarkannya. Maka dari itu kami hadir menjawab solusi untuk Anda, yaitu Pala. Pala adalah suatu platform yang berperan sebagai vendor atau penghubung antara pemilik aset dan penyewa aset, yang dimana nanti akan menjadi penghasilan tambahan bagi si pemilik aset, baik itu passive income ataupun active income, dan juga menjadi kemudahan bagi si penyari aset. Dan kita juga memiliki visi yang jelas, yaitu menjadi perusahaan terpercaya dalam penyediaan jasa yang berperan sebagai vendor atau penghubung dalam memberdayakan aset yang dimiliki yang berorientasi pada kepuasan stakeholder. Ngomong-ngomong masalah aset yang kita maksudkan apa sih? Jadi, aset yang kita maksudkan berupa properti, kendaraan, elektronik, dan jasa lainnya yang dibutuhkan. Ringkasnya, Pala merupakan tempat berkumpulnya para penyedia aset dan penyewa aset. Oke, kita bercontoh. Ada mahasiswa, kita beri nama Steph. Si Steph ini mempunyai kendaraan roda 2, dan pada saat itu dia tidak memiliki kelas dan memiliki beberapa kesibukan juga di rumah, sehingga tidak memungkinkan dia untuk keluar rumah. Maka dari itu, si Steph dapat menyewakan kendaraannya melalui Pala. Dan secara tidak langsung juga, Steph mendapatkan passive income. Dan kami berharap dengan adanya Pala ini, kita dapat membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Bisnis model yang kita gunakan yaitu B2C dan B2B, di mana kita mengimplementasikan B2C dengan melakukan transaksi langsung dengan customer akhir dan mengimplementasikan B2B dengan perusahaan-perusahaan lainnya yang mereka gunakan jasa rental kita untuk keberlangsungan bisnis mereka. Terkait pendapatan, Pala memiliki dua sumber utama. Yang pertama, biaya sewa, di mana Pala mendapatkan fee sebanyak 10% dari setiap transaksi dari setiap unit yang dititipkan oleh penyedia jasa. Apabila dihitung, pendapatan yang dihasilkan dapat menyentuh 300 juta per tahunnya. Yang kedua, pendapatan dari biaya pengiriman. Pala mendapatkan fee sebanyak 1% dari setiap transaksi atau pengiriman yang dilakukan oleh para kurir dari tim Pala. Market size dari Pala sendiri itu sangat-sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Terhitung dari pembelian kendaraan di Indonesia sebanyak 153 juta dengan penduduk 278 juta dengan transaksi perjalanan sebanyak 433 juta dan pengunjung tempat wisata sebanyak 1 juta orang. Bayangkan, banyak sekali orang yang membutuhkan barang untuk kelancaran urusan mereka pada saat ini. Oke, kita perkecil lagi skala lingkupnya. Karena saya merupakan mahasiswa dari Telkom University, saya menggunakan data dari kampus saya sendiri, yaitu jumlah mahasiswa aktif sebanyak 36.898 mahasiswa. Kita perkecil lagi untuk transaksi yang dilakukan di Pala sebanyak 10%, yaitu mencapai 3.689 mahasiswa per bulannya, sehingga kita dapat mencapai angka pendapatan 354 juta per tahunnya. Perencanaan marketing yang akan dilakukan oleh Pala memiliki dua sistem. Yang pertama online dan yang kedua adalah offline. Untuk sistem online sendiri, kita akan menggunakan seluruh media sosial yang ada dan menyediakan aplikasi untuk user Android dan user iOS. Yang kedua, sistem offline. Kita akan mengikuti event-event bisnis yang berkaitan dengan perusahaan kita sendiri. Lalu kita juga melakukan kerjasama dengan mitra seperti penginapan, travel, tempat wisata, dan beberapa institusi lainnya. Keuangan Pala saat ini belum untung dan belum rugi karena kami masih dalam tahap pengembangan, sehingga cukup butuh waktu untuk pengumpulan dananya. Maka dari itu kami membutuhkan dana sebesar 300 juta rupiah yang dialokasikan untuk operasional sebanyak 20%, untuk pengadaan inventory sebanyak 15%, untuk marketing sebanyak 35%, dan untuk pembuatan dan pengembangan aplikasi sebanyak 30%. Pala juga memiliki target perencanaan untuk 3 tahun ke depan. Pada tahun 2024, Pala berencana untuk mencapai target penjualan di 50.000 transaksi. Lalu pada tahun 2025, Pala akan memperluas jangkauannya ke daerah Yogyakarta. Kenapa kita memilih Yogyakarta? Karena Yogyakarta merupakan kota pendidikan dan kota wisata. Lalu pada tahun 2026, Pala akan mencapai target penjualan di 150.000 transaksi per tahunnya. Tentunya, bisnis yang kami kembangkan juga berdampak pada lingkungan.
dan berkontribusi pada SDGs.